Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, ada bro ya yang tanya, kenapa nggak coba oli Rimula R4 Mas, R4 Plus ya kalau nggak salah. Karena katanya kalau dari channel-channel lain, dari grup-grup oli, itu rekomendasi sekali. Kenapa Mas kok nggak dianggap bagus gitu ya? Penulis sendiri belum coba oli Rimula R4 Plus ya. Yang penulis coba itu adalah R4X. Rimula R5 itu juga belum coba, pingin coba, tapi sayangnya pas mau beli sudah hilang. Yang ada adalah R5E buatan lokal. Nah, kalau sudah buatan lokal, maaf ya, penulis nggak begitu percaya. Yang bikin penulis nggak percaya dengan Shell Rimula R4 Plus itu adalah karena penulis sudah cukup banyak coba oli Shell. Yang belum dicoba mungkin cuma Jaso MB ya. Jaso MB sudah belum? Oh ya, belum sih. Shell Jaso MA, ada yang AX5, ada yang KGO ya. KGO buatan Shell pernah coba. Terus ya hasilnya nggak memuaskan tentunya ya, kita bilang coba di motor. Terus Shell Rimulanya, HDO nya penulis sudah coba yang SAE 40 R2 ya, dan yang R4X. Jadi ya penulis simpulkan sudah coba cukup komplit oli diesel ya. PCMO penulis coba HX3. Terus terakhir juga coba oli versi atasnya Advance Power. Semua pengalaman penulis pakai oli Shell itu nggak bagus ya. Bahkan dari zaman dulu ya, zaman masih pakai Suzuki Spin, itu nggak puas penulis pakai oli Shell. Oli Shell itu cepat sekali jadi encer, cepat sekali bikin mesin kasar suaranya. Ketika dipakai juga lebih cepat kelidikan ya. Termasuk Shell Ultra ya, sorry, penulis sudah coba oli Jaso MB ya, Shell Ultra. Beli di SPBU saat itu masih 110.000 kalau nggak salah. Saya wis mbok. Shell Ultra ya, kalau kita ngomong halus ya halus, tapi tentu nggak sehalus Rimula R4X ya. R2 itu awal-awal kasar, RPM rendah ya. Lebih halus yang Rimula R4X, tapi tetap semua sama saja, olinya cepat sekali jadi encer. Dulu saat motor masih ya lumayan sip kondisi mesinnya, Shell Ultra itu ya termasuk cukup lama ya pakainya, 200-300 km gitu ya. Itu ya tentu pemakaian ngebut setiap hari, tapi dibanding oli lainnya masih jauh. Saat itu kan oli-oli nanggung umurnya ya 200-300 km ya. Kalau sekarang kan 100 kilometeran gitu oli nanggung umurnya. Tapi tetap di saat itu wis gak enak, olinya termasuk gak sip. Yang paling penulis ingat sekali itu adalah top speed yang jadi turun. Jadi penulis kan sudah coba beberapa oli, namanya top speed itu wis normal gitu ya. Tapi mendadak pakai oli itu top speed jadi turun. Itu jadi berkesan sekali. Jadi ya namanya Rimula R4 Plus ya, penulis skeptis ya. Nah, kok beda Mas dengan kesimpulannya yang di grup oli, di channel-channel lain? Ya cara penilaiannya beda. Penulis itu nilainya nggak pakai kalem-kalem, nyantai. Ono ngebute dan
Penulis nggak nilai hanya di awal-awal saja, tapi penulis juga ketika mau drain juga dinilai. Jadi nggak separuh tok gitu ya. Yang penulis sayangkan itu ono review yang ya cuma awal tok, cuma saat dituangkan tok, tapi ketika olinya dipakai nggak di review. Terus juga kebanyakan kalau dari grup ya, reviewnya itu adalah review fanatik. Jadi saya cobanya oli ini, oli ini, oli ini, oli Shell, motul gitu ya, Castrol, dan nggak berani bereksplorasi. Jadi oli Jaso MB, oli motor metik ya Jaso MB, nggak pakai lainnya. Untuk oli Jaso MA mungkin ada yang pakai HDO, pakai PCMO. Tapi ya biasanya eksplorasinya agak oli-oli yang lebih mahal, bukan lebih murah. Sementara itu penulis eksplorasinya mulai dari yang murah sampai yang mahal. Penulis nggak tabu coba pakai oli murah. Bahkan tahu olinya palsu pun penulis coba. Oli-oli prototype ya juga penulis coba. Pernah kan coba oli dari bahan crude palm oil, olinya padahal ada endapan nih, tak gawe ya. Jadi terutama ya kalau dari mereka yang memuji oli itu, opsinya kurang banyak, dan yang dicoba adalah oli yang umurnya pendek, oli yang cepat encer, karena mereka nyarinya adalah yang tipe-tipe full sintetik, tipe-tipe oli yang cepat jadi hitam. Jadi mereka nggak pernah ngerasakan oli yang bisa tahan lama, awet lama gitu, nggak pernah kan. Apalagi yang namanya di grup kan ya, tiap orang walau orangnya banyak, yang dicoba itu aja. Jadi walau orangnya banyak, pengalaman nyoba oli berbagai merek itu sedikit. Jadi ya bias. Dan tentu juga kita nggak ngomong soal daerah, soal suhunya, soal cara pakainya ngebut apa pelan gitu ya. Nah itu juga bakal banyak pengaruhnya, karena ya berapa banyak sih orang yang punya kesempatan untuk bisa kecepatan tinggi tiap hari, bisa mencapai 100 tiap hari. Rasanya nggak banyak ya. Ada yang ya dari rumah sampai tempat tujuan itu jalannya berkala kelok, ada jalurnya, ada kendaraan lain, kalau kesempatan untuk kencang ada kan. Apalagi yang lewatnya jalan kecil, 11 gak iso ngebut. Daerahnya juga pengaruh. Rasanya kok kebanyakan yang review itu adalah mereka-mereka yang daerahnya dingin, dan ya kadang pemakaiannya cuma malam hari misalnya. Jadi mungkin ada channel YouTube yang ya balapan, ngebut-ngebutan gitu ya, pakai motornya malam hari, pagi hari, subuh-subuh, jam 3 pagi dipakai ngebut. Wah enak yang encer ini, saya cocoknya oli 10W30, nggak berat. Padahal oli yang sama dipakai siang hari ya beda lagi ceritanya. Jadi karena daerah beda, cara pakai beda, ya nggak bisa lah ya jadi referensi. Yang punya daerah dingin, yang cara pakainya kalem, ya pasti punya pendapat beda dari penulis. Oli yang menurut penulis jelek ya bisa saja masih bagus untuk mereka. Ya penulis sendiri ya paham ya, karena ya wis ngerasakan sendiri lah. Contoh kayak Shell Advance Power ya, penulis pakai pagi sama sore ya jam segini gak enak belas ya, tapi terus ternyata malam-malam harus keluar ngantar istri, masih enak, nggak terlalu kasar suara mesinnya, masih cukup halus suara mesinnya.
oli 15W50, tapi ketika siang-siang dipakai sudah serasa 10W30. Ketika dipakai malam hari ya, masih cocok ya 10W30 kalau ya motornya NMAX daerah dekat pantai. Jadi waktu pemakaian itu sangat mempengaruhi review oli juga. Jadi kalau ya keluarnya pas dingin terus ya bakal banyak oli yang dianggap bagus. Tapi begitu keluarnya pas daerah pas panas-panas ya lain lagi ceritanya. Apalagi orangnya suka ngebut, wah. Jadi kalau misal nyoba oli terus ternyata hasilnya beda ya jangan heran. Penulis ini nilai oli itu pertama itu adalah keawetannya. Soal halus ya, penulis nggak lihat halus di awalnya. Kalau setelah dipakai suara jadi kasar ya penulis nilai kasar. Karena ada oli yang kalau nggak pernah kencang itu halus. Oh no. Oli kayak Delta Lu, kayak BMW kalau pakai kalem-kalem terus gitu ya. Ya halus terus. Termasuk Shell R4X juga, R4 Plus juga mestinya pakai kalem terus ya halus, nggak pernah kencang sama sekali ya halus. Tapi begitu digeber gitu ya beberapa menit ya itulah ujian oli sesungguhnya. Penulis sendiri kan sudah sering yang ngomong kalau pingin membandingkan kemampuan oli biasanya itu dikali 10 lah. Misal oli yang tahan 120 km di motor penulis anggap 1200. Kalau motor sehat kira-kira kayak gitu ya, walau ya enggak 100% bisa seperti itu, tapi ya kira-kiranya lah seperti itu. Perhatikan juga bahwa beberapa orang yang review itu reviewnya nyampur-nyampur. Dia bilang review oli motul gitu ya, ternyata dicampuri aditif lain-lain, campur gini gitu ya. Dianggap aditif itu pasti bikin sip dan macam-macam gitu. Dia ngomong oli ini sip, tapi ternyata nambah aditifnya sendiri harganya bisa lebih dari harga olinya. Harga aditifnya ada yang 40, 80, 100, di total itu seliter bisa 250.000. Entah mengapa kok nggak sekalian beli oli yang harganya 250.000 per liter. Entah mengapa kok milih campur-campur aditif. Nyoba aditif juga gitu. Mereka nyobanya nggak satu-satu, tapi langsung banyak. Terus akhirnya muji, wah enak pakai ini, enak pakai ini. Kita belum bicara soal prosedur mengujinya juga. Orang kan sering ngomong, wah pakai feeling tok. Ya. Tapi kan ya harus dibagi-bagi juga kok. Gak iso ngomong enak gak enak. Karena ya kemampuan oli itu banyak, sifatnya bisa dibagi macam-macam. Apakah dipakai ngebut jadi cepat encer? Apakah dipakai pelan terus bisa halus suara mesinnya? Apa nunggu ngebut dulu? Apakah aditifnya atau halusnya itu terasa kalau dibuat macet-macetan, atau harus nunggu kecepatan menengah? Karena ada ya aditif halus mesin yang butuh kecepatan menengah baru halus, itu ada yang butuh kecepatan tinggi baru halus, ada yang kalem-kalem pun sudah halus, ada oli yang kalau nggak pernah kencang nggak akan halus ya, tapi setelah halus jadi setelah kencang jadi halus sekali, ada. Nah itu mereka menilai seperti itu atau enggak. Penulis juga bisa nunjukkan di speedo ya.
nih pakai oli ini top speed kehambat cuma segini gitu ya, kelihatan kan di speedometer. Nah, apa yang lain melakukan hal itu juga? Kan enggak. Penulis juga melakukan 0-100. Nah, apa mereka yang lain melakukan 0-100 juga? Kan enggak. Bahkan suara pun penulis rekam kan, tujuannya apa? Ya dengar, didengar, apa bisa kedengaran atau enggak suara kasar, bisa dinilai suaranya wis beneran kasar atau enggak. Karena ya seringnya bisa bisa dinilai dari suara mesin juga. Tapi yang jelas ya, banyak ya yang bisa membuat review oli penulis itu beda dari channel lain atau yang di grup. Tapi terutama itu adalah karena yang lain tidak melakukan prosedur pengujian yang dibuat ya apa carane cek ono bedane lah. Karena sifat oli banyak, kita harus coba satu-satu. RPM tinggi bagaimana, di suhu panas bagaimana, halusnya bagaimana, top speed itu terpengaruh atau enggak, akselerasi terpengaruh atau enggak. Nah, itu kan harus diukur. Tapi mereka tidak melakukan. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.